Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Pak Khairul. Hari ini hari Selasa kita mulai pembelajaran 6 di tema 7 subtema 1. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran 6, kita pemanasan kembali. Kita lihat 3 kotak di sini. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, kemarin kan kita sudah belajar volume. Sekarang kalian lihat dari kotak 1, kotak 2, kotak 3. Sekarang dibuka buku paket kalian halaman 49. Kemudian kalian lihat, terus coba kalian urutkan dari kotak yang paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Ayo segera dikerjakan dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nah, sekarang kita lihat yang paling sedikit adalah kotak nomor 3. Kemudian nomor 2. Dan terakhir yang paling banyak adalah nomor 1. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Dan lanjut kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini adalah gelas sekarang. Kalian lihat dulu gelasnya. Coba diurutkan dari gelas yang isinya paling banyak, kemudian ke gelas yang paling sedikit isinya. Coba sekarang. Hitungan 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Nah, ini nanti untuk tugas ya. Yang ini berbeda dengan yang tadi dikerjakan bersama-sama. Sekarang ini untuk tugas. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, semua buka buku paketnya halaman 51. Di sini kemarin di PR ada nomor 3, itu juga sedikit tentang pembelajaran 6. Nah, ini ada Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Nah, sebelumnya mereka telah membaca informasi tentang tempe, pembuatan tempe. Cara membuatnya bagaimana? Nah, kedelai itu hasil perkebunan yang mempunyai banyak manfaat. Tempe itu adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Yang pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Berarti setengah hari, cukup lama untuk merendam tempe. Kemudian merendam kacang kedelai, maaf. Kemudian kacang kedelai tadi dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Jadi naburkan pas hangat, tidak pas panas. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai itu dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Nah, teknologi pangan ini bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru, seperti tadi ya, sampai di bawah itu. Sekarang kita lihat dua orangnya yang buat tempe. Dua orang ini sangat higienis. Kepala memakai tutup kepala, kemudian juga memakai masker agar tempe yang dihasilkan juga higienis. Sekarang kita lanjut ke halaman 53. Nah, di sini kalian lihat pada teks pada paragraf terakhir. Paragraf terakhir, nah ini yang saya dilingkari Pak Khairul ini. Ini kalian perhatikan, diperhatikan dulu, ya. Kemudian diuraikan, diuraikan manfaatnya apa saja. Kamu tuliskan kembali di sini
Ini sebagai tugas kedua. Tugas pertama tadi menyusun volume gelas, tugas keduanya ini ya. Jangan lupa. Kemudian tugas ketiganya, ini tugas ketiga. Nih, tugas ketiga. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik. Pangan, gampang ini, gampang sekali. Kalian pasti bisa, ya, kalian pasti bisa yang ini. Dan kita lanjutkan saja ke halaman 54. Nah, ini tadi setelah tempe jadi tempe matang, ini kan ada Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Nah, ini pancinya. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Ini adalah gelasnya. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi penuh. Nah, kita lihat di sini gelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti panci besar ini berisi 9 gelas air. Jadi untuk memenuhi satu buah panci diperlukan 9 gelas air. Jadi lihat kotak yang hijau di bawah, satu panci terisi penuh setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci atau isi satu buah panci setara atau sama dengan 9 gelas satuan. Paham ya? Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan. Kemudian kita lihat di sini. Ini ada satu panci, isinya 3 gelas. Padahal perintahnya di atas, jika air di gelas dituang ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, ini satu panci, ini 3 gelas. Kita catat dulu. Satu panci, 10 gelas. Satu panci, 2 gelas. Satu panci, 6 gelas. Satu panci, 1 gelas. Nah, yang mana yang paling banyak? Benar sekali, yang paling banyak adalah satu panci berisi 10 gelas air. Tepuk tangan untuk semua. Nah, ini tadi untuk volume panci sudah. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Setelah membuat tempe tadi, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado. Karena Siti suka pedas. Ini Siti karena suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Ini Edo. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Ini Lani. Dayu dan Udin lebih suka Dayu, Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Jadi di antara mereka berenam itu tidak semuanya memiliki kesukaan makanan yang sama. Jadi mereka suka makanan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menyikapinya? Kita lanjutkan. Nah, ternyata tidak bersama-sama ya. Di sini malah Siti tadi memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak diolah. Keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti akhirnya tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Jadi tidak ingin yang mau buat semur tempe, mau buat tempe balado, itu tidak semua ingin dipaksakan ke temannya ya.
Nah, setelah melalui proses diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan itu dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika kita saling bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Intinya itu ya, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap siapapun. Jadi kita harus menghormati apapun hasil keputusan, tidak boleh saling memaksakan. Nah, kita lihat setelah setelah ada beberapa diskusi, kita lihat di sini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sifat ini, coba mana yang kita harus tiru, mana yang kita hindari. Coba kalian kerjakan. Ini adalah tugas keempat. Ini mana yang masuk perlu ditiru, mana yang harus kita hindari. Paham ya? Nanti waktunya bebas, bisa dikirim malam hari tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, sikap yang perlu ditiru itu memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif. Kalian cari yang memberikan hasil baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Kita lanjutkan. Oh, sudah habis. Ya, sampai tentang sifat yang harus ditiru dan tidak ditiru, tidak boleh ditiru. Sampai sini ya, terakhir sampai sini. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa melalui WhatsApp. Diakhiri sekian. Jika ada kesalahan Pak Horul mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.